Kita akan bahas soal nomor 1 TO ASPD Literasi Numerasi dari Kota Yogyakarta. Nomor 1 ini membahas tentang bilangan bulat. Di sini kita harus memetakan skor masing-masing kelas A, B, C, D sesuai dengan hasil pertandingannya. Kalau menang dapat skor 3, seri skor 2, kalah dikurangi 1. Dari pertandingan pertama A dan B, B-nya menang, B-nya 3, A-nya negatif 1. A dan C, A-nya menang, berarti A-nya 3, C-nya negatif 1. A dan D seri, berarti 2 dan 2. B, C, C-nya menang, C-nya dapat 2, B-nya negatif 1. B dan D seri, berarti 2 dan 2. C dan D, D-nya menang, D-nya 3, C-nya negatif 1. Saya kira ini soalnya masih mudah, tinggal di total. Yang A dapat 5 dikurangi 1 nanti 4, yang B-nya 4 juga, yang C kosong. Apakah saya salah menghitung? Yang D-nya dapat 7. A, B, B-nya menang, dapat 3, AC, A-nya menang, 3 negatif 1, A dan D seri, B dan C, C-nya menang. Oh, di sini 3 berarti yang C dapat skor 1. Yang diminta adalah kelas dengan peringkat terakhir pada pertandingan sepak bola. Terakhirnya itu yang skornya paling sedikit. Jadi jawabannya kelas C di pilihan yang B. Soal nomor 2 membahas tentang indeks massa tubuh. Di sini sudah ada rumusnya, dari berat badan dibagi tinggi badan yang dikuadratkan. Lalu ada keterangan tentang IMT, ada yang kekurangan, tingkat berat, tingkat ringan, dan seterusnya. Arista memiliki berat badan 48 kg, berarti tinggal kita hitung indeks massa tubuhnya Arista 48 kg dengan tingginya 1,6 yang dikuadratkan. 48 dengan 1,6 dibagi 8. Yang atas dapat 6, yang bawah dapat 0,2. 6 dibagi 0,2 dapat 30. 30 dengan 16, ini 15, yang ini 0,8. Tinggal 15 dibagi 8. 18,75. Sekarang yang indeks massa tubuhnya Hizam. Hizam massanya 70, kemudian tingginya 2 meter dikuadratkan. 70 dibagi 2 dapat 35/2, itu 17,5. Kita baca yang option 1, indeks massa tubuh Arista kategori normal. Kategori normalnya dari 18,5, sedangkan Arista 18,75, 1 betul. Hizam kelebihan berat badan salah, indeks massa Arista lebih besar daripada Hizam, lebih tinggi dari Hizam, betul. Berarti jawabannya yang 1 dan 3, option A. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada keterangan luasnya 11 meter dikali 6 meter, kemudian ada skala 1/K. Artinya itu maksudnya 1 cm mewakili kcm. Satuannya sama-sama dalam cm. Jadi kita harus mencari tahu dulu nilai K-nya. Bisa dilihat dari clue yang ada di bagian atas. Diketahui luas tanah sebenarnya untuk bangunan dari dena tersebut, berarti total semuanya tinggal kita bandingkan. 11 meter kalau dijadikan senti jadi 1100, tinggal ditambah 02, yang 6 jadi 600. Kemudian luas bangunan semuanya, panjangnya ada 8 ditambah 4, 12 ditambah 10, jadi dapat 22 cm, lebarnya dapat 12 cm. Ini kita bisa menghitung skala 1/K-nya.
kita menghitung K. 11 dibagi 22 sisa 2, 6 dengan 12 sisa 2. Di sini saya ambil 100 dibagi 4 dapat 25, kemudian tinggal ditulis nolnya 2. Berarti K-nya nilainya itu 2500. Kalau dikasih satuan nanti satuannya cm. Otomatis yang nomor 1 salah. Lalu yang nomor 2, luas ruang tidur 1 sesungguhnya. Ruang tidur 1 itu ukurannya 8 kali 6. R ruangan 1 saya tulis 8 kali 6 hasilnya 48. Ini dikali, ini masih cm. Kalau luas sesungguhnya tinggal dikali 25. Nanti ditambahkan nolnya 2. Hasilnya 120.000 cm persegi. Kalau dijadikan meter, cm naik 2, setiap naik 1 dibagi 2 karena dia persegi, jadinya 12 meter persegi. Nomor 2 benar. Kemudian luas kamar mandi sesungguhnya. Kamar mandi itu ukurannya 4 kali 6. Kita hitung di sini, kamar mandinya 4 kali 6 itu 24. 24-nya nanti dikali 2500. Hasilnya adalah 60.000 cm persegi. Kalau dijadikan meter persegi jadi 6 meter persegi. Nomor 3 betul. Jawabannya 2 dan 3. Nomor 4, di sini ada soal, menurut kebiasaan Pak Hilman berangkat pukul 6 sampai pukul 8 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berarti di situ ada dua keadaan. Keadaan 1 digunakan untuk mencari jarak. Jarak dihitung dari kecepatan dikalikan waktu. Kecepatannya 60 km per jam, waktu tempuhnya di situ 2 jam, berarti jaraknya 120 km. Kemudian keadaan 2, berarti jaraknya masih sama ya, 120 km. Keadaan 2, Pak Hilman berangkatnya 6.30 agar sampai tepat pukul 8. Berarti dari rumus itu kita disuruh mencari V-nya. V-nya itu dari jarak dibagi waktu. Jaraknya 120, waktunya dari jam 6.30 sampai jam 8, berarti 1,5 jam. Karena satuannya kilometer per jam. 120 dibagi 1,5. Komanya boleh dihilangkan dengan cara sama-sama dikalikan 10, yang atas menjadi 1200, yang bawah menjadi 15. Disederhanakan dibagi 3. Yang atas dapat 4, yang bawah dapat 5. 40 dibagi 5 mendapat 80 km per jam. Jawabannya yang D. Soal nomor 5 tentang bilangan berpangkat. Sebenarnya ini soal yang mudah, tapi kamu harus teliti mengerjakannya. Diketahui ada rumus, kemudian tinggal kita masukkan. Yang ditanyakan adalah gaya tarik. Gaya tariknya itu F-nya itu dari G-nya sudah diketahui 6,6 dikali 10 pangkat negatif 11. Kemudian M1-nya 3 dikali 10 pangkat 4. Massa yang keduanya yang ini, massanya yang satuannya kilogram, berarti dikali 6 kali 10 pangkat 24, lalu nanti dibagi R kuadrat, jarak yang dikuadratkan, jaraknya ada 3 kali 10 pangkat 7, lalu nanti dikuadratkan.
bisa kita jabarkan. 6,6 kali 10 pangkat negatif 11 dikali 3 10 pangkat 4 dikali 6 kali 10 pangkat 24. Nah, biasanya saya menulis yang kuadrat itu dipisah. Jadi ada 3 kali 10 pangkat 7 dan 3 kali 10 pangkat 7. Tiganya bisa kita sederhanakan. 6 dengan 3 dapat 2. Jadi nanti sisanya tinggal 6,67 kurang angka 7 dikali 2, lalu 10 pangkatnya kita tulis. Paling awal itu negatif 11. Kalau pangkat dikali berarti pangkatnya ditambah. 10 pangkat negatif 11, kemudian ada lagi 10 pangkat 4. Jadi itu dikali. Jadi ditambah 4, kemudian dikali 10 pangkat 24 jadi ditambah 24. Kemudian kalau pangkatnya dibagi itu nanti dikurangi, berarti dikurangi 7 lalu dikurangi 7 lagi. Hasilnya nanti 6,67 dikali 2 dikali 10-nya pangkat 24 dikurangi 14, 10 14 dikurangi 11, 10 pangkat 3. Tinggal dihitung. 6,67 dikali 2 jadi 13,34 dikali 10 pangkat 3. Dalam penulisan ilmiah itu hanya boleh menuliskan angka antara 1, sampai 9, jadi kita di sini nulisnya 1,334 dikali 10 pangkatnya, karena komanya maju ke depan jadi pangkatnya naik, jadi 10 pangkat 4. Jawabannya yang C. Nanti kalau komanya mundur berarti 10 pangkatnya menjadi berkurang. Kalau komanya maju pangkatnya menjadi bertambah. Kemudian soal nomor 6, di sini ada akar. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk akar ini di sini sudah ada akar yang paling sederhana yaitu akar 2. Berarti kemungkinan kita lihat dulu yang bawah nanti akan dijadikan akar 2. 2 kali akar 18 berarti 2 dikali akar 18 itu bilangan yang bisa di akarnya ada 9. 9-nya dikali 2 biar jadi 18. Jadi nanti ada hal-hal atau akar yang mirip dengan yang sudah diketahui di soal. Kemudian yang atas itu dikurangi 3 akar 24 itu diperoleh dari 4 dikali 6 karena 4-nya nanti bisa diakar. Yang depan karena di sini sudah ada akar 6 berarti di sini 150 pasti ada angka 6-nya. 6 dikali 25 biar bisa jadi 150. Ini yang bisa diakar saya kasih tanda kurung. Jadi nanti 4 dikali akar 25 itu 5, yang sisanya ada akar 6 dikurangi 3 dikali akar 4 itu 2, sisanya akar 6 dibagi 2, akarnya 9 itu 3, sisanya akar 2, lalu ditambah akar 2. Kita jumlahkan 20 akar 6 ditambah 6 dikurangi 16, jadi 20 akar 6 dikurangi 6 akar 6, jadinya ada 14 akar 6 dibagi 6, 2 kali 3 itu kan 6, ditambah di sini ada angka 1 aslinya, tapi angka 1 tidak perlu ditulis. 6 tambah 1 dapat 7 akar 2. Tinggal disederhanakan, 14 dibagi 7 dapat 2 akar
6 dibagi 2 nya 3. Nah, kita lihat di atas, akar 3 itu sama dengan angka 1,73. 2 dikali 1,73. Hasilnya 6, 14, nyimpen 1, 3,46. Jadi untuk soal seperti ini kalian cari dulu mana akar paling kecil yang bisa digunakan untuk menghitung akar-akar yang lain. Ini bisa menjadi clue untuk kita menyelesaikan soal. Lalu kalau ada angka yang besar tinggal dicari faktor yang bisa diakarkan. 24 faktornya kan 1 dengan 24, 2 dengan 12, 3 dengan 8, 4 dengan 6. Ini yang bisa diakar itu adalah angkanya 4. Jadi yang ditulis 4 kali 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di sini ada di atas ada gambar, kemudian ada titik-titik, karena sebenarnya menurut saya kamu bisa membayangkan pertanyaannya, jadi tidak perlu melihat gambar di atas terlalu detail. Boleh nanti untuk mencari bantuan. Yang pertama, jumlah titik sudut dan rusuk pada prisma segi 10. Berarti prisma segi 10, titik sudutnya itu ada yang tinggal kita hitung 10 dikali 2, yang atas 10, yang bawah 10, jadi ada 20. Kemudian rusuknya itu ada rusuk yang di atas, ada yang berdiri, sama ada yang di bawah. 10 dikali 3, jadi 30, totalnya ada 50, berarti nomor 1 salah. Kemudian kita cari lagi, nomor 2 otomatis benar, tidak perlu dihitung. Selanjutnya nomor 3, prisma yang memiliki 30 buah rusuk adalah prisma segi 6. Prisma segi 6 itu rusuknya ada 6 dikali 3, jadi ada 18. Jadi nomor 3 salah, berarti jawabannya langsung dipilih 2 dan 4, yang D. 1 menit untuk soal nomor 8, tidak perlu repot-repot mencari rumusnya, tinggal ditulis saja. Awalnya ada 10 bakteri, membelah diri menjadi 20, 40, 80, 160, 320, kemudian ada 640. Tinggal kita hitung 2 jam, membelahnya selama 20 menit. Berarti ini 20 pertama, 40 menit, kemudian ini 1 jam. 1 jam 20 menit, 1 jam 40 menit, kemudian yang ini 60 menit kedua, jadi ini 2 jam. Jadi jawabannya 640. Tidak perlu mencari rumusnya, tidak ada 1 menit. Kita lanjutkan soal nomor 9. Ada tabungan di bank sebesar 6 juta, dipotong biaya administrasi 5.000 per bulan. Jumlah uang tabungan setelah 16 bulan adalah, berarti yang pertama kita hitung dulu total tabungannya. Ini bunganya Pak Adi menabung selama 16 bulan, berarti bunganya yang 10%. Karena bunga tunggal, kita tidak perlu menghitung 1 tahun pertama dapat 9%, berapa bulan setelahnya dapat 10%, langsung ke yang 10% saja. Karena menabung selama 16 bulan, berarti kita tulis 16 per 1 tahunnya itu ada 12 bulan, dikali bunganya 10%, dikali jumlah tabungannya 6 juta. Jadi di sini kita sederhanakan, ini dapat dibagi 4, dapat 3, dibagi 4 dapat 4, yang ini dapat 3, 6 dibagi 3 nya dapat 2, 10-nya dicoret, berarti 200.000 dikali 4 jadi 800.000. Ini bunga yang didapatkan selama 16 bulan. Kemudian administrasinya 5.000 dikali 16 dapat 50 ditambah
30. Jadi administrasinya 80.720.000. Jadi total tabungannya nanti adalah 6 juta ditambah 720.000. 6.720.000. Soal terakhir di video ini, nomor 10, seorang pedagang pakaian membeli sebuah baju 400.000, kemudian pedagang tersebut menginginkan untung 20%. Berarti uang yang harusnya dia dapatkan itu adalah 120%-nya dari 400.000. Berarti dia harus menjualnya dengan harga 480.000. Dia harus menjualnya agar dia mendapatkan uang 480.000 ini, dan seolah-olah pembelinya memperoleh diskon 25%. Berarti kalau saya berperan sebagai pembeli, saya melihatnya saya hanya membayarkan 75%-nya dari harga jual. Dan nantinya saya sebagai pembeli harus membayar dengan uang 480.000. Silakan kalian cermati dulu tulisan atau kalimat matematika yang saya buat. Awalnya 120% karena seorang pedagang itu harus mendapatkan untung 20% dari harga total dia beli 400.000. Kemudian pembeli yang ingin membeli seolah-olah mendapatkan diskon 25%, jadi yang harus dibayar hanya 75%-nya dari harga yang tertera di papan. Tinggal kita cari harga yang harus dijualnya dengan cara 480.000, 75/100-nya dipindah ke ruas sebelah kanan. Karena ini perkalian, jadi yang awalnya di bawah 100-nya berada di atas, kemudian 75-nya berada di bawah. 100 dengan 75 disederhanakan jadi 4/3. 48 dibagi 3-nya dapat 16 kali 4. Berarti nanti 400 ditambah 240, harganya menjadi 640.000. Jadi yang harus dituliskan di papan itu harganya adalah 640.000. Kalau kamu ragu dengan jawabanmu, bisa dihitung sendiri atau dibalik. 75/100 dari 640.000 nanti hasilnya menjadi 480.000. Soal seperti ini jika kamu ragu dikembalikan ke aslinya atau ke awalnya. Jika hasilnya sama, maka jawabanmu sudah benar.